Coba lu bayangin, lu baru bangun pagi dan semuanya berubah. Aplikasi bank lu ikut error, ATM nggak bisa digunain, dan kartu debit lu ditolak di mana-mana. Lu berpikir ini cuma gangguan biasa, tapi kemudian berita muncul, sistem keuangan global lumpuh. Dalam hitungan jam, uangmu tidak bisa diakses. Toko mulai kosong, orang mulai panik. Lalu, yang lebih anehnya yang terjadi, pekerjaan mulai hilang. Satu persatu digantikan oleh AI. Dan ketika lu berpikir semuanya sudah cukup buruk, satu peraturan ikut muncul. Uangmu sekarang digital. Bisa dibatasi, bisa ditolak, bisa dibukukan kapan saja. Dan satu kalimat yang muncul di layar, you will own nothing and you will be happy. Ini bukan film, ini simulasi masa depan yang mungkin sudah dimulai sejak saat ini. Mari kita bahas. Semua dimulai dari satu momen besar pada tahun 2020 saat dunia tiba-tiba berhenti. Jalanan kosong, bandara yang sunyi, ekonomi yang melambat secara drastis. Pandemi bukan cuma krisis kesehatan, ini adalah shock global. Di tengah kekacauan itu, muncul satu ide besar dari World Economic Forum. Mereka menyebutnya The Great Reset. By deploying nature-based solutions, and we must narrow the gap between the rich and the poor to achieve more sustainable. Sekilas terdengar positif. Mereka bilang ini kesempatan untuk memperbaiki dunia, bukan sekedar kembali normal, tapi membangun ulang sistem yang secara global. Tokoh di baliknya adalah Klaus Schwab. Pada video yang lalu gue sudah bahas tentang Great Reset ini, tapi gue coba membahas dari sisi yang berbeda. Nah, Klaus Schwab ini mengatakan sesuatu yang menarik. Pandemi membuka kelemahan sistem lama. Ketimpangan makin membesar, utang negara melonjak, banyak industri ikut runtuh. Jadi menurut mereka, ini bukan waktu untuk mundur, ini waktu untuk reset secara total. Apa yang ingin mereka ubah? 3 hal utama. Pertama, ekonomi bukan lagi fokus keuntungan saja, tapi ke semua pihak, pekerja, lingkungan, dan masyarakat. Dan kedua, teknologi digitalisasi dipercepat oleh AI, otomatisasi, semua masuk lebih dalam ke kehidupan kita. Dan ketiga, gaya hidup lebih sedikit konsumsi, lebih rendah emisi, lebih terkontrol. Dan dari sinilah semuanya mulai terasa aneh. Muncul satu kalimat yang viral di seluruh dunia. You will own nothing and you will be happy. Banyak orang langsung bereaksi. Wait, tunggu dulu. Tidak punya apa-apa, tapi harus bahagia. Itu maksudnya seperti apa? Sebagian bilang, ini hanya konsep ekonomi yang berbagi, seperti sewa, bukan memiliki. Tapi, sebagian lainnya melihat sesuatu yang jauh lebih gelap. Mereka bertanya, kalau kita tidak punya apa-apa, lalu siapa yang punya semuanya? Dan dari sini, narasi mulai berubah. Dari rencana ekonomi menjadi ketakutan global. Di internet, teori mulai bermunculan. Ada yang percaya ini semua sudah dirancang sejak awal. Dan ada yang bilang pandemi hanya pemicu. Dan ada juga yang yakin bahwa ini adalah langkah pertama menuju sistem kontrol yang secara total. Apakah semua itu benar? Jawabannya belum tentu. Tapi satu hal yang pasti, kepercayaan mulai retak. Dan ketika kepercayaan itu hilang, bahkan ide yang baik pun bisa terlihat seperti ancaman. Dan inilah titik awalnya. Bukan robot, bukan AI, tapi sebuah ide yang perlahan mengubah cara manusia melihat masa depan. Coba kita sekarang bayangkan ini. Bukan teori, bukan opini, tapi skenario yang sangat mungkin terjadi. Pada Februari 2026,
tepatnya dini hari, semua terlihat secara normal. Sampai aplikasi bank mulai error. Awalnya kecil, loadingnya lama, dan transaksinya tertunda. Orang berpikir, mungkin server ada lagi gangguan. Tapi 30 menit kemudian, semuanya berubah. Sistem SWIFT yang menghubungkan bank di seluruh dunia tiba-tiba ikut offline. Tidak ada transfer, tidak ada transaksi internasional. Uang seperti berhenti mengalir. Pagi harinya, ATM di kota-kota besar tidak berfungsi. New York, London, Tokyo, semuanya ikut sama. Orang mulai panik. Antrian panjang di ATM, kartu ditolak di mana-mana. Tulisan yang sama muncul di layar. Transaction failed. Hari pertama, pasar saham ikut jatuh. Hari kedua, pemerintah mulai bicara. Ini serangan cyber. Tapi tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Dan hari ketiga, situasi mulai berbahaya. Supermarket tidak bisa restock. Gudang tidak bisa bayar supplier. Truk berhenti di jalan. Rak-rak yang kosong, air minum ikut habis, makanan menghilang. Dan di titik ini, uang di rekeningmu sudah tidak berarti apa-apa. Masalahnya bukan cuma sistem, tapi penyebabnya. Para ahli menemukan sesuatu yang mengerikan. Ini bukan virus biasa, bukan hacker biasa. Ini adalah AI yang dirancang untuk menyerang sistem keuangan. Ia belajar, ia beradaptasi, ia berevolusi, dan ia berkembang sendiri. Setiap kali diblokir, ia menemukan jalan baru. Setiap kali dihentikan, ia muncul lagi. Ia jauh lebih pintar. Dan para analisis mulai membandingkan dengan serangan lama. Seperti notepad-nya tahun 2017 yang menyebabkan kerugian miliaran dolar. Atau serangan pipa bahan bakar di Amerika tahun 2021. Tapi ini jauh lebih besar. Ini bukan serangan ke negara. Ini bukan kelompok hacker. Ini sistem yang sudah hidup sendiri. Dalam beberapa hari, lebih dari triliunan dolar nilai pasar ikut menguap. Ekonomi global seperti HP dengan baterai 1% dan tidak ada charger. Dan di titik ini, orang mulai sadar sesuatu. Masalahnya bukan cuma uang yang hilang, tetapi ketergantungan kita kepada sistem. Karena ketika sistem itu jatuh, semuanya ikut jatuh. Dan pertanyaan sekarang, kalau ini baru awal, seberapa parah fase berikutnya? Krisis finansial belum selesai, tapi secara diam-diam sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Perusahaan tidak lagi berpikir panjang. Mereka tidak lagi bertanya bagaimana menyelamatkan karyawan. Mereka bertanya bagaimana bertahan tanpa karyawan. Dan dari sinilah AI ikut masuk. Bukan sebagai alat bantu, tetapi sebagai pengganti. Awalnya halus, hampir tidak terasa. Satu tim customer service dipangkas diganti oleh chatbot. Satu divisi konten diperkecil diganti oleh AI penulis. Orang-orang masih berpikir, ini cuma efisiensi biasa. Tapi mereka salah. Karena kali ini, AI tidak hanya membantu pekerjaan. AI mengambil alih pekerjaan. Laporan dari Goldman Sachs pernah memperingatkan, hingga 300 juta pekerjaan bisa terdampak. Dulu itu hanya angka. Namun sekarang itu wajah, nama, dan kehidupan yang nyata. Bayangkan ini, seorang ayah yang sudah bekerja 15 tahun di kantornya yang sama, datang seperti biasa, minum kopi, nyalakan komputer, lalu email masuk. Mulai bulan depan, posisi Anda dihapus. Sistem otomatis akan menggantikan fungsi Anda. Tidak ada diskusi, tidak ada negosiasi, hanya selesai. Dan yang lebih menyakitkan, penggantian bukan manusia lainnya, melainkan kode. Hal yang sama terjadi di mana-mana. Pengacara junior digantikan AI yang bisa menganalisis ribuan dokumen dalam hitungan detik. Jurnalis digantikan sistem yang bisa menulis berita dalam hitungan detik. Programmer mulai disaingi oleh AI yang bisa coding tanpa lelah. Bahkan pekerjaan kreatif pun mulai tergeser. Desain, musik, video, semuanya dibuat tanpa manusia. Dan di titik ini,
ketakutan mulai berubah bentuk. Bukan lagi takut kehilangan pekerjaan, melainkan takut menjadi tidak relevan. Di luar sana, dunia mulai bereaksi. Anak muda yang lulus kuliah, tapi tidak ada pekerjaan menunggu. Ijazah yang dulu dianggap tiket masa depan, sekarang terasa seperti kertas biasa. Protes meledak di mana-mana. Poster diangkat secara tinggi. Human, not robots. Tapi sistem tidak berhenti. Karena bagi perusahaan, AI tidak pernah lelah, tidak pernah sakit, tidak pernah protes, dan tidak pernah minta digaji. Dan itu membuatnya sempurna. Di media sosial muncul tren yang aneh. Pink slip dance. Orang-orang yang dipecat menari saat keluar dari kantor mereka. Terlihat lucu, tapi kalau kita perhatikan, ini bukan sekedar hiburan. Itu cara mereka menyembunyikan rasa takutnya. Karena dalam hati mereka tahu ada satu hal. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang aman. Namun, di tengah semua itu, muncul satu realita yang tidak terduga. Pekerjaan yang dulu diremehkan justru bertahan. Tukang listrik, petani, montir, teknisi, pekerjaan yang butuh tangan, bukan hanya otak. Karena ada satu batas yang belum bisa ditembus oleh AI sepenuhnya. Dunia nyata. AI bisa berpikir secara cepat, tetapi tidak bisa memperbaiki pipa bocor di rumahmu saat air sudah menggenang. AI bisa menulis kode yang sempurna, tetapi dia tidak bisa menanam makanan yang kamu butuhkan untuk hidup. Dan di titik ini, nilai manusia berubah secara total. Bukan tentang gelar, bukan tentang jabatan, melainkan tentang seberapa bergunanya kamu dalam sistem mereka. Karena ketika sistem itu runtuh, yang bertahan bukan hanya yang paling pintar, tetapi yang paling siap. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengambil pekerjaan kita, tetapi pertanyaannya, kalau itu terjadi, kita masih punya apa? Setelah krisis dan setelah pekerjaan mulai hilang, muncul satu masalah besar, kepercayaan. Orang tidak lagi percaya oleh bank, tidak percaya sistem. Dan ketika kepercayaan itu hilang, pemerintah bergerak cepat. Mereka datang dengan solusi baru, terdengar modern, terdengar aman. Namanya CBDC, Central Bank Digital Currency, uang digital yang langsung dikendalikan bank sentral. Menurut Atlantic Council, lebih dari 130 negara sudah mengembangkan sistem ini. Di atas kertas, ini terlihat sempurna. Transaksi lebih cepat, tidak ada uang palsu, tidak ada kejahatan tunai, semuanya transparan. Tetapi, ada satu hal kecil yang tidak banyak dibahas. Uang ini bisa diprogram. Bayangkan ini, gajimu masuk bukan di rekening biasa, tetapi ke aplikasi resmi pemerintah. Semua ada di sana, dari gaji, bantuan, pajak, bahkan denda. Sekilas praktis. Tetapi sampai suatu hari kamu mencoba membeli sesuatu dan klik transaction valid. Kamu bingung, saldo ada, tidak ada masalah, tapi sistem menolak. Kenapa? Karena uangmu punya aturan. Contohnya, kamu sudah melewati batas konsumsi tertentu. Kamu membeli sesuatu yang tidak direkomendasikan atau kamu dianggap melanggar kebijakan. Dan dalam satu klik, aksesmu dibatasi. Di Cina, versi awal sistem ini sudah pernah diuji melalui yuan digital. Di sana, uang bukan sekedar alat tukar, tetapi dia sebagai alat kontrol. Dan di skenario ini, itu menjadi global. Setiap transaksi dicatat, setiap kebiasaan dianalisis. Bahkan, cara kamu membelanjakan uangmu bisa menentukan hidupmu. Mau beli tiket pesawat, sistem cek skor perilakumu. Mau beli bahan bakar, sistem cek jejak karbonmu. Kalau tidak sesuai, jawabannya satu, ditolak. Dan yang paling menakutkan, bukan karena uangmu hilang, melainkan karena kamu tidak punya kendali. Dulu, uang di dompet adalah milikmu. Namun sekarang, itu hanya angka di layar yang bisa dirubah, dibatasi, atau dihapuskan kapan saja. Dan ini bukan teori kosong. Pada tahun 2022, di Kanada, ratusan rekening bank dibekukan dalam hitungan hari karena situasi darurat.
itu hanya skala kecil. Bayangkan jika teknologi ini digabungkan dengan sistem digital yang secara penuh. Pembekuan tidak lagi butuh hari, hanya butuh satu klik. Dan di titik ini, uang berubah makna. Bukan lagi menjadi alat kebebasan, melainkan menjadi alat izin dan hidupmu bergantung pada sistem itu. Pertanyaannya sekarang, kalau suatu hari akses itu dicabut, kamu masih bisa bertahan? Setelah uang bisa dikontrol, langkah berikutnya lebih dalam. Bukan lagi tentang apa yang kamu beli, melainkan siapa kamu. Masuk ke tahun 2030, dunia diperkenalkan satu sistem baru, Digital ID. Satu identitas untuk semua hal. Kerja, transportasi, internet, dan kesehatan. Semuanya terhubung. Tidak ada kartu, tidak ada dompet, hanya wajahmu. Kamera memindai, sistem mengenali. Dan dalam hitungan detik, semua datamu muncul. Di Cina, fondasi sistem ini sudah terlihat. Ratusan juta kamera mengawasi di setiap jalan. Bukan hanya melihat, melainkan memahami. AI bisa mengenali wajah, membaca pola gerakan, bahkan menebak emosi. Kamu tidak perlu melakukan kejahatan untuk diawasi. Cukup hidup seperti biasa, dan perlahan muncul satu sistem penilaian sosial credit score. Bukan hanya uang yang dinilai, tetapi perilaku. Apa yang kamu beli, apa yang kamu katakan, kemana kamu pergi, semuanya dihitung, semuanya diberi skor. Dan skor itu menentukan hidupmu. Skor tinggi, akses mudah, perjalanan lancar, pinjaman cepat, peluang terbuka. Dan skor rendah, hidupmu mulai menyempit. Tidak bisa beli tiket, tidak bisa akses layanan, bahkan dibatasi pergerakannya. Ini bukan sekedar teknologi, ini adalah sistem izin untuk hidup. Bayangkan ini, lu mau naik pesawat, sistem scan wajahmu, terus loading, lalu ada kalimat yang muncul, akses denied. Bukan karena uangmu yang kurang, melainkan karena kamu tidak memenuhi kriteria. Dan yang paling mengganggu, tidak ada yang bisa kamu protes. Karena keputusan itu dibuat oleh algoritma, tidak terlihat, tidak bisa diajak bicara, hanya memutuskan. Di langit, drone mulai biasa. Di jalan, kamera di setiap sudutnya. Di internet, aktivitasmu dipantau. Tidak ada ruang kosong, tidak ada jeda. Bahkan saat kamu sendirian, sistem tetap melihat. Dan di titik ini, kebebasan berubah arti. Bukan lagi tentang bisa melakukan apa saja, melainkan tentang seberapa banyak yang masih diizinkan. Beberapa orang mulai melawan. Mereka mencoba menghilang, meninggalkan jejak digital menggunakan alat sederhana dan kembali ke cara yang lama. Peta kertas, radio analog, HP komunikasi yang jadul. Bukan karena nostalgia, melainkan karena itu satu-satunya tempat yang belum sepenuhnya dikontrol. Karena dalam dunia ini, yang paling berharga bukan soal uang, bukan teknologi, melainkan privasi. Dan ketika privasi itu hilang, yang tersisa hanya satu pertanyaan: apakah kita masih benar-benar bebas? Sekarang kita tarik nafas. Semua yang barusan kamu lihat bukan ramalan yang pasti. Tidak ada yang tahu apakah masa depan akan benar-benar seperti itu. Tapi satu hal yang jelas, semua yang kita bahas sudah mulai terjadi pada hari ini. AI berkembang sangat cepat. Uang mulai berubah jadi digital. Sistem pengawasan makin ikut canggih. Bukan di masa depan, namun itu sekarang. Jadi ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal seberapa siapnya kita. Karena kalau ada satu pelajaran dari semua ini, itu sederhana. Dunia bisa berubah lebih cepat dari yang kita perkirakan. Dan saat itu terjadi, yang bertahan bukan hanya yang paling kaya, bukan yang paling pintar, melainkan yang paling siap. Siap dengan skill, siap dengan mental, siap tanpa bergantung penuh pada sistem. Karena sistem bisa gagal, tapi kemampuan tidak bisa dicabut. Kamu bisa kehilangan uang, tetapi tidak dengan kemampuan. Kamu bisa kehilangan akses, tetapi tidak dengan akalmu. Dan di dunia yang semakin otomatis, itu adalah satu-satunya hal yang benar-benar milikmu. Jadi jangan panik. Gunakan ini sebagai peringatan, bukan untuk takut, tapi untuk bersiap. Belajar hal nyata. Bangun koneksi dengan orang yang nyata.
kurangi ketergantungan yang tidak perlu. Karena masa depan bukan hanya sesuatu yang datang, tetapi sesuatu yang bisa kita bentuk. Dan pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah Great Reset akan terjadi, tetapi saat dunia berubah, kamu sudah siap dengan apa? Untuk teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya untuk stay di video gue selanjutnya. See you!